Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan satu riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan bahwa suatu hari Ali bin Abi Thalib dan beberapa orang sahabat Nabi yang lain diundang untuk makan malam di rumah salah seorang sahabat di Madinah. Dan pada waktu itu minuman keras, arak belum lagi diharamkan. Maka sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada masa itu, setelah dihidangkan makanan akan dihidangkan minuman keras, akan dihidangkan khamar. Maka habis makan terus minum. Mulai masuk waktu maghrib, maka salah seorang sahabat masih ingat sembahyang, masih ingat sholat, meskipun mereka berada dalam keadaan setengah sadar. Masuk waktu maghrib, salah seorang sahabat memimpin sholat. Dalam sholat, ketika membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, bayangkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hadir sekarang di malam ini, kalau kita tes maju satu persatu baca Qul ya ayyuhal kafirun, saya yakin ngulang-ngulang aja, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abid, enggak bakal habis, enggak habis-habis. Maka ketika sahabat yang tadi dalam keadaan setengah sadar memimpin sholat dalam keadaan mabuk, enggak sadar, enggak tahu apa yang dibaca, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an yang memberikan pengajaran kepada semua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Maka para sahabat mulai saat itu sudah mulai mereka memilih masa untuk minum arak. Kalau habis sholat isya, waktu menuju subuh panjang, mereka boleh minum arak. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan, di mana pada masa itu arak belum lagi diharamkan. Sehingga ketika arak sudah diharamkan, adakah bermaksud ayat ini sudah tidak berlaku lagi bagi kita? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tanya pada diri kita sendiri. Kita yang bertahun-tahun sholat, adakah kita tahu apa yang kita baca?
Adakah kita sadar bahwa kita tengah salat? Jika kita salat tapi kita tak tahu apa yang kita baca, kita salat tak tahu apa yang kita tengah lakukan, apa beda kita dengan orang yang mabuk? Maka dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala tekankan hatta ta'lamu ma taqulun, sehinggalah kamu tahu apa yang kamu katakan. Bertahun-tahun kita ngaji, belajarlah tentang salat. Kenapa kita baca Allahu Akbar? Kenapa kita baca surah Al-Fatihah? Kenapa dalam ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi atau apa-apa zikir yang lain? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga perkara yang menyebabkan kita tak tahu apa yang kita baca dalam salat. Kalau kita tahu tiga perkara ini dan kita coba untuk memperbaikinya, maka sedikit demi sedikit kita boleh faham, kita boleh tahu apa yang kita lakukan di dalam salat, apa yang kita baca di dalam salat kita. Perkara yang pertama yang membuat kita tak tahu apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di dalam salat kita adalah al-jahlu, kejahilan. Kurang belajar, kurang mendekatkan diri ke majelis ilmu. Bertahun-tahun salat tapi Subhana Rabbiyal A'la enggak tahu maknanya. Bertahun-tahun salat tapi Allahu Akbar enggak paham. Al-jahlu. Maka obatnya apa? Belajar. Maka selagi kita belajar, selagi masih ada keinginan dalam diri kita untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memaafkan orang yang melakukan kesalahan karena kejahilan. Tapi syaratnya ada usaha, ada keinginan untuk belajar. Dan perkara yang kedua yang menyebabkan kita enggak sadar, tak tahu apa yang kita baca di dalam salat adalah al-ghaflah, kelalaian. Kita banyak disibukkan dengan benda-benda yang lain, banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Maka sebelum sholat, bayangkan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan jika kita ada janji untuk berjumpa dengan seseorang, bertemu dengan seseorang yang kita tahu orang tersebut adalah orang yang terhormat, maka kita akan buat persediaan, kita akan buat persiapan. Kadang handphone kita juga kita matiin. Kenapa? Takut mengganggu. Maka sebelum salat, perkara-perkara yang mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk jauhkan. Dalam keadaan lapar, jika makanan sudah dihidangkan, makan dulu baru salat. Dalam keadaan nahan perut, jika mau salat maka pergi ke WC dulu baru salat. Tinggalkan, jauhkan perkara-perkara yang melalaikan. Dan perkara yang ketiga yang menyebabkan kita tak tahu, tak sadar apa yang kita baca di dalam salat adalah waswasatus syaitan, bisikan dari syaitan. Ada satu maklumat yang penting yang kita perlu ketahui berkaitan dengan bisikan syaitan. Yang pertama, selagi syaitan masih mengganggu kita, itu menunjukkan kita musuh dia, dia musuh kita. Jika bapak-bapak, abang-abang masih ada gangguan syaitan masa kita sholat, itu menunjukkan dia musuh kita, kita musuh dia. Kalau udah nggak diganggu syaitan, itu udah temenan dah. Emang udah satu geng, udah satu level, udah kawan, nggak bakal diganggu. Kalau kita masih diganggu, namanya kita musuh dia. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kamu dan jadikanlah dia sebagai musuh. Maka jika ada bisikan syaitan yang mengganggu kita dalam salat, kita
kita rasa tenang sedikit. Itu tanda dia musuh kita, kita musuh dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan sentiasa lemah. Dia hanya mampu membisikkan kita. Dia tidak akan mampu sampai mengubah apa yang ada di dalam hati kita ikut kepada apa yang dia mau. Maka apa yang boleh kita lakukan untuk menghadapi bisikan dari syaitan? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika ada bisikan syaitan, jika ada gangguan dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ini yang pertama. Sebelum kita masuk kepada salat, masuk ke dalam keadaan salat, kita minta perlindungan kepada Allah. Dalam salat juga, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kita minta perlindungan kepada Allah. Ini yang pertama. Untuk melawan syaitan, kita berpegangan kepada Allah yang Maha Kuat. Kemudian yang kedua, jangan kita ikutin bisikan syaitan. Kadang waktu kita sholat, syaitan mulai bisikin. Kita lagi ruku nih, syaitan bisikin, tadi udah baca Fatihah belum? Tadi baca Fatihah belum? Mulai kita ragu kan? Kalau kita batalin sholat kita dengerin nasihat dari syaitan, kita ikut jangan ikutin apapun yang dibisikkan oleh syaitan. Kita lakukan apa yang kita yakin. Kalau kita udah ruku, apa yang sebelumnya kita yakin kita udah buat, kita udah lakukan. Jika kita lagi sujud, ada bisikan syaitan, tadi udah ruku apa belum? Jangan ikuti bisikan syaitan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita untuk menyempurnakan salat adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau sampai mengatakan, saya belajar salat 40 tahun. Belajar salat 40 tahun. Baru setelah 40 tahun belajar salat, saya merasakan kenikmatannya. Saya yakin yang hadir di sini dan mengaji lebih, ada sebagian yang mengaji lebih dari 40 tahun, tapi 40 tahun bukan semuanya belajar tentang salat. Maka hadir dalam majelis-majelis ilmu. Jika guru kita memberikan kesempatan untuk bertanya-tanya apa yang enggak tahu tentang sholat, apa hukumnya, apa yang enggak tahu, apa yang membatalkan sholat, apa makna bacaan sholat, apa yang mesti kita lakukan sebelum sholat, apa zikir-zikir yang cantik kita baca setelah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita semua agar kita dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari keadaan seperti yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan. Maka semoga Allah jauhkan kita dari sifat orang-orang yang mabuk. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari orang-orang yang enggak sadar apa yang dia baca dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته